Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari kita tenggelam dalam kenikmatan yang dilimpahkan oleh Ar-Rahman. Nikmat kesehatan, keamanan, ketenangan, rezeki berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Belum lagi nikmat iman bagi ahlul iman. Sungguh dalam setiap tarikan napas ada nikmat yang tak terhingga, dari mulai tidur, bangun dari tidur hingga tidur kembali. Ada nikmat yang tiada terkira. Maka maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berulang-ulang menegaskan dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian berdua, bangsa jin dan manusia, dustakan? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah ini semestinya dihadapi dengan penuh rasa syukur, namun sangat disesali hanya sedikit dari para hamba yang mau bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Quran surat Saba ayat 13. Kebanyakan dari mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah mempergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat dan berbuat dosa kepada Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka banyak kebaikan, namun mereka membalasnya dengan kejelekan. Demikianlah keadaan anak manusia, setiap harinya selalu berbuat dosa. Kita pun tak luput dari berbuat dosa, baik karena tergelincir ataupun sengaja memperturutkan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu menggoda. Amat buruklah keadaan kita bila kita tidak segera bertaubat dari dosa-dosa yang ada dan menutupinya dengan berbuat kebaikan, karena perbuatan dosa itu memiliki pengaruh yang sangat jelek bagi hati dan tubuh seseorang di dunianya ini maupun di akhiratnya kelak. Al-Imam Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah menyebutkan secara panjang lebar dampak negatif dari dosa. Beberapa di antaranya bisa kita sebutkan di sini sebagai peringatan. Yang pertama, terhalang dari ilmu yang hak, karena ilmu merupakan cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, sementara maksiat akan memadamkan cahaya. Tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah belajar kepada Al-Imam Malik rahimakumullah, Al-Imam Malik terkagum-kagum dengan kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman Asy-Syafi'i. Al-Imam Malik pun berpesan pada muridnya ini, aku memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasukkan cahaya ilmu di hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah pernah bersajak, aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waki, maka ia memberi bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Ia berkata, ketahuilah, ilmu itu merupakan keutamaan, dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Yang kedua, terhalang dari beroleh rezeki dan urusan dipersulit. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezeki dan memudahkan urusan seseorang hamba, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan bagi orang tersebut jalan keluar dari permasalahannya dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Meninggalkan takwa berarti akan mendatangkan kekafiran dan membuat si hamba terbelit urusannya. Yang ketiga, hati terasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa asing dengannya, sebagaimana jauhnya pelaku maksiat dari orang-orang baik dan dekatnya dia dengan syaitan. Yang keempat, menggelapkan hati si hamba sebagaimana gelapnya malam, karena ketaatan adalah cahaya sedangkan maksiat adalah kegelapan. Bila kegelapan itu bertambah di dalam hati, akan bertambah pula kebingungan si hamba hingga ia jatuh ke dalam bid'ah, kesesatan dan perkara yang membinasakan tanpa ia sadari. Sebagaimana orang buta yang keluar sendirian di malam yang gelap dengan berjalan kaki. Bila kegelapan itu semakin pekat, akan tampaklah tandanya di mata si hamba, terus demikian hingga tampak di wajahnya yang menghitam yang terlihat oleh semua orang. Yang kelima, maksiat akan melemahkan hati dan tubuh karena kekuatan orang mukmin itu bersumber dari hatinya. Semakin kuat hatinya, semakin kuat tubuhnya. Adapun orang fajir pendosa, sekalipun badannya tampak kuat, namun sebenarnya ia selemah-lemah manusia. Yang keenam, maksiat akan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya, sementara perbuatan baik akan menambah umur dan keberkahannya. Mengapa demikian? Karena kehidupan yang hakiki dari seorang hamba diperoleh bila hatinya hidup, sementara orang yang hatinya mati walaupun masih berjalan di muka bumi, hakikatnya ia telah mati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan orang kafir adalah mayat dalam keadaan mereka masih berkeliaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amwatun ghairu ukhya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Mereka itu adalah orang-orang mati yang tidak hidup. Quran Surat An-Nahl ayat 21. Dengan demikian, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati, sedangkan umur manusia adalah hitungan kehidupannya. Berarti umumnya tidak lain adalah waktu-waktu kehidupannya yang dijalani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kepadanya, mencintainya, mengingatnya dan mencari keridhoannya. Di luar itu tidaklah terhitung sebagai umurnya. Bila seorang hamba berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyibukkan diri dengan maksiat, berarti hilanglah hari-hari kehidupannya yang hakiki, di mana suatu hari nanti akan jadi penyesalan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, kiranya dahulu aku mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Yang ketujuh, satu maksiat akan mengundang maksiat lainnya, sehingga terasa berat bagi si hamba untuk meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana ucapan sebagian salaf, termasuk hukuman perbuatan jelek adalah pelakunya akan jatuh ke dalam kejelekan yang lain, dan termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan yang lain. Seorang hamba bila berbuat satu kebaikan, maka kebaikan yang lain akan berkata, lakukan pula aku. Bila si hamba melakukan kebaikan yang kedua tersebut, maka kebaikan ketiga akan terucap yang sama.
Demikian seterusnya hingga menjadi lipat gandalah keuntungannya. Kian bertambahlah kebaikannya, demikian pula kejelekannya. Yang kedelapan, maksiat akan melemahkan hati dan secara perlahan akan melemahkan keinginan seorang hamba untuk bertaubat dari maksiat, hingga pada akhirnya keinginan taubat tersebut hilang sama sekali. Yang kesembilan, orang yang sering berbuat dosa dan maksiat, hatinya tidak lagi merasakan jeleknya perbuatan dosa, malah berbuat dosa telah menjadi kebiasaan. Dia tidak lagi peduli dengan pandangan manusia dan acuh dengan ucapan mereka, bahkan ia bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Bila sudah seperti ini model seorang hamba, ia tidak akan dimaafkan sebagaimana berita dari Rasulullah SAW. Setiap umatku akan dimaafkan kesalahan atau dosanya kecuali orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan dan termasuk berbuat dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa di waktu malam dan Allah menutup perbuatan jelek yang dilakukannya tersebut, namun di pagi harinya ia berkata pada orang lain, "Wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini dan itu," padahal ia telah bermalam dalam keadaan Rabb-nya menutupi kejelekan yang diperbuatnya, namun ia di pagi hari menyingkap sendiri tutupan tabir Allah yang menutupi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, setiap maksiat yang dilakukan di muka bumi ini merupakan warisan dari umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan homoseksual adalah warisan kaum Lut, mengambil hak sendiri lebih dari yang semestinya dan memberi hak orang lain dengan mengurangi adalah warisan kaum Su'aib. Berlaku sombong di muka bumi dan membuat kerusakan adalah warisan dari kaum Fir'aun. Sombong dan tinggi hati adalah warisan kaum Hud. Yang ke-11, maksiat merupakan sebab dihinakannya seorang hamba oleh Rabb-nya. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan seorang hamba, maka tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukri." Siapa yang dihinakan Allah, niscaya tak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Walaupun mungkin secara zahir manusia menghormatinya karena kebutuhan mereka terhadapnya atau mereka takut dari kejelekannya, namun di hati manusia ia dianggap sebagai sesuatu yang paling rendah dan hina. Yang ke-12, bila seorang hamba terus-menerus berbuat dosa, pada akhirnya ia akan meremehkan dosa tersebut dan menganggapnya kecil. Ini merupakan tanda kebinasaan seorang hamba. Karena bila suatu dosa dianggap kecil, maka akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimakumullah dalam sahihnya menyebutkan ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan ia duduk di bawah sebuah gunung yang ditakutkan akan jatuh menimpahnya, sementara seorang fajir pendosa memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di atas hidungnya. Ia cukup mengibaskan tangan untuk mengusir lalat tersebut. Yang ke-13, maksiat akan merusak akal karena akal memiliki cahaya, sementara maksiat pasti akan memadamkan cahaya akal. Bila cahayanya telah padam, akal menjadi lemah dan kurang. Sebagian salaf berkata, tidaklah seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hilang akalnya. Hal ini jelas sekali karena orang yang hadir akalnya tentunya akan menghalangi dirinya dari berbuat maksiat. Ia sadar sedang berada dalam pengawasannya, di bawah kekuasaannya.
Ia berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah langitnya, dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan perbuatannya. Yang ke-14, bila dosa telah menumpuk, hati pun akan tertutup dan mati, hingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah berkata, menafsirkan ayat di atas itu adalah dosa di atas dosa bertumpuk-tumpuk hingga mati hatinya. Yang ke-15, bila si pelaku dosa enggan untuk bertaubat dari dosanya, ia akan terhalang dari mendapatkan doa para malaikat. Mereka karena malaikat hanya mendoakan orang-orang yang beriman, yang suka berbuat atau bertaubat, yang selalu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiati wa man taqi sayyiati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim, yang artinya malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya berucap, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksaan mereka yang menyala-nyala. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan orang-orang yang Engkau pelihara dari balasan kejahatan pada hari itu, maka sungguh telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran surat Ghafir ayat 7-9. Demikianlah beberapa pengaruh negatif dari perbuatan dosa dan maksiat yang kami ringkaskan dari kitab Ad-Da'u wa Da'wah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Semoga dapat menjadi peringatan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.